Halo semuanya, kembali lagi di channel Sosio Malik. Kali ini, kita akan membahas salah satu tema penting dalam sosiologi, yaitu masyarakat multikultural. Teman-teman, kita hidup di Indonesia, negara yang terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, inilah gambaran paling nyata dari masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural merupakan konsep masyarakat yang beragam, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial dan budaya yang hidup berdampingan dalam satu wilayah. Perbedaan itu bisa berupa suku bangsa, agama, bahasa, ras, maupun adat istiadat. Sekarang, kita coba pahami ciri-ciri dari masyarakat multikultural. Ciri-ciri masyarakat multikultural antara lain. Yang pertama, adanya keberagaman budaya dan identitas sosial. Yang kedua, adanya sikap toleransi atau saling menghormati antar kelompok sosial. Yang ketiga, terjadi interaksi sosial lintas budaya. Yang keempat, adanya potensi konflik sekaligus integrasi sosial. Dan kelima, tetap dijaganya nilai-nilai bersama sebagai pemersatu, seperti Pancasila dan Konstitusi Negara. Selanjutnya, kita bahas bentuk multikulturalisme di Indonesia. Multikulturalisme di Indonesia terlihat dalam banyak aspek kehidupan. Dalam bidang agama, Indonesia memiliki 6 agama resmi seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga terdapat ratusan aliran kepercayaan yang masih tetap hidup di dalam masyarakat. Dalam hal suku bangsa, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku dengan bahasa daerah masing-masing yang berbeda-beda. Dan dalam kesenian maupun adat, kita mengenal berbagai bentuk ekspresi budaya, dari tari saman di Aceh hingga upacara ngaben di Bali. Dari tradisi selametan di Jawa hingga rumat adat Honai di Papua. Semua ini memperkaya identitas bangsa, dan menjadi kekuatan besar bila dikelola dengan sikap toleransi. Namun, keberagaman yang ada di masyarakat juga membawa tantangan. Terkadang muncul prasangka sosial, stereotip, diskriminasi, bahkan konflik antar kelompok. Ada banyak contoh kasus yang terjadi, seperti diskriminasi terhadap suku yang minoritas, pelarangan pendirian tempat ibadah, serta konflik antar suku bangsa. Karena itu, penting bagi kita memahami perbedaan tersebut dan berupaya agar hal-hal negatif yang ditimbulkan dari keberagaman tidak terjadi. Untuk menjaga kehidupan multikultural yang harmonis, ada beberapa hal sederhana yang bisa diupayakan, antara lain. Yang pertama, dengan menumbuhkan sikap saling menghargai antar perbedaan. Yang kedua, mengutamakan dialog dan kerja sama sosial. Yang ketiga, dengan menolak segala bentuk intoleransi dan kekerasan. Dan keempat, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling menguatkan dalam keberagaman. Jadi, dapat disimpulkan masyarakat multikultural adalah kenyataan sosial yang harus kita rawat bersama. Bukan sekadar perbedaan, tapi peluang untuk saling belajar, tumbuh, dan menciptakan masyarakat yang damai serta adil bagi semua. Demikian penjelasan sederhana terkait konsep masyarakat multikultural. Semoga materi ini tidak hanya sekedar dihafalkan tapi dipahami dan diresapi sebagai upaya mewujudkan masyarakat multikultural yang harmonis dan beradab dalam bingkai kemanusiaan. Mengutip pernyataan dari seorang tokoh bangsa, Buya Syafi'i Ma'arif. Bersaudara dalam perbedaan dan berbeda dalam persaudaraan. Sampai jumpa di pembahasan materi-materi sosiologi berikutnya. Terima kasih.